Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, orang tua serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita akan memulai renungan pagi kita. Tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Semalam telah berlalu dan kami masih merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Melandasi aktivitas kami pada pagi yang indah ini, kami rindu untuk disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua agar firman kebenaran-Mu dapat kami pahami dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Bilangan 20 ayat yang pertama hingga 13. Bilangan 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin, firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi Bapak, Ibu, orang tua, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Tema kita pada pagi yang indah ini yaitu bijaklah dalam berkata. Bijaklah dalam berkata-kata. Kata bijak sering digunakan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya atau orang lain baik. Bijak itu diasumsikan atau pengertiannya selalu merujuk dari kata baik. Bapak Ibu, sementara berkata-kata adalah sebuah kata yang keluar dari lidah atau dari mulut kita. Ada pepatah mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Seringkali diartikan bahwa kata-kata kasar disertai amarah yang keluar dari mulut kita
dapat menyakiti hati orang lain dengan sangat dalam. Namun tidak hanya menyakiti orang lain, kata-kata kasar sebenarnya juga menyakiti diri sendiri dan membawa kerugian. Suatu kali bangsa Israel dalam pembacaan kita kembali mengeluh, lagi-lagi mengeluh kepada Musa karena tidak ada air di padang gurun. Musa dan Harun segera menemui Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu di depan bangsa Israel agar terpancar air. Karena Musa sudah lelah mendengar kata-kata yang tidak mengenakan dari mulut umat Israel, emosi Musa memuncak dan ia mengatakan, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kita lihat dalam ayatnya 10. Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak hanya itu. Emosi Musa memuncak dengan memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal seharusnya Musa cukup berkata saja, maka akan keluar air karena kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan murka karena mereka tidak percaya dan menghormati kekudusannya di depan bangsa Israel, sehingga tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu, perbuatan bangsa Israel melukai hati Musa. Kata-kata bangsa Israel melukai hati Musa sehingga Musa marah. Bagaimana dalam kehidupan kita, dalam kata dan perbuatan, kita sering mengalami hal yang sama dengan Musa. Ketika emosi kita memuncak, perkataan dan perbuatan kita tidak terkontrol. Akhirnya kita menyakiti orang lain dan ujung-ujungnya kita sendiri juga ikut terluka. Setiap perbuatan memiliki risiko yang harus ditanggung sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui sikap dan tutur kata kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita dalam pekerjaan pelayanannya yang penuh dengan kesabaran menjalankan misinya di dunia ini. Bapak Ibu, untuk itu mari kita bijak dalam berkata-kata sehingga itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus dapat memampukan kita dalam menjalani hari-hari dan memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang penuh kasih. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup melakukan semuanya itu. Kami percaya tangan-Mu dapat membimbing dan menolong kami, menolong setiap kami. Terima kasih buat firman kebenaran-Mu yang terdengar dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar dan tolong kami untuk memperlakukan firman kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong kami, bimbing kami Roh Kudus, agar firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk bijak berkata-kata, sehingga kata-kata kami tidak menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai tante, om, opa, oma. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menopang, membimbing setiap kami dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami. Sebagai orang tua dalam pekerjaan, sebagai anak dalam pendidikan, pun dalam menjalani masa-masa kecil dan pun masa-masa tua, kami percaya hanya Engkau sanggup menolong dan menopang kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk
setiap warga jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya hanya Engkau sanggup melakukan penyembuhan, hanya Engkau sumber penyembuhan, yang Engkau pakai orang-orang yang ada di sekitarnya, baik para medis, obat-obatan, keluarga. Tuhan berkati semuanya, usaha yang dilakukan sehingga itu membuahkan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, berdoa untuk setiap warga jemaat yang berduka. Kami percaya Engkau yang memberikan penghiburan sejati, Engkau yang terus menopang, membimbing dan menghibur saudara kami. Dan pun ya Tuhan, yang dalam pertambahan umur, kami percaya Engkau yang melengkapi sukacitanya. Kami percaya Engkau sanggup melakukan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syafaat kami. Dan pun juga Tuhan, ketika kami akan melanjutkan aktivitas semua, Tuhan tolong lindungi dan sertai kami, agar kami dapat menjalankan aktivitas ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang datang bermohon, dan doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, demikianlah renungan Harian Toraja pada hari ini. Terima kasih atas setiap partisipasinya. Shalom dan selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua.